Ya namanya musibah sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Di balik musibah itu insya Allah innama. Kenapa kita mesti kena musibah? Ada 4 kemungkinan. Ada berapa? Ada 4. Apa saja kemungkinan itu? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Gitu kalau ceramahnya di TV. Tapi karena di Banjarnegara nggak pakai iklan. Yang pertama, kenapa mesti ada musibah? Dengan adanya musibah itulah sujud kita lebih lama, zikir kita lebih khusyuk, hati kita lebih tawadhu, melelehkan air mata, kita merasa tidak punya apa-apa, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Dan kita Jepang bisa buat mobil, Jepang bisa buat handphone, Jepang bisa buat laptop, Jepang bisa buat robot, merasa sudah hebat. Didatangkan Allah air laut, gempa di tengah samudra, airnya naik ke darat. Orang Jepang memberi nama tsunami. Ada ibu namanya tsunami. Saudara yang dimuliakan Allah, orang Jepang merasa tidak berdaya, nggak punya apa-apa. Begitulah hidup ini diberikan Allah goncangan, musibah, silih berganti, membuat kita merasa rendah di hadapan Allah. Yang kedua, mungkin amalnya sudah banyak, sudah sholat, sudah puasa, tapi ketika ditimbang-timbang untuk masuk surga masih agak kurang 1 on. Syarat masuk surga amalnya 1 kilo. Setelah ditimbang amalnya cuma 9 on, kurang 1 on lagi. Bagaimana caranya? Diberikan Allah ujian, dia lulus, lengkaplah. Itulah makna ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan balasan melengkapkan amalnya bighairi hisab, unlimited edition. Tidak terhitung lagi jumlahnya. Ternyata kalau minum kopi Banjarnegara ini lancar bahasa Inggris kita. Yang keempat, yang ketiga, ada amal tidak mesti berdarah, jihad berdarah. Enggak mesti bergerak, sholat tegak, rukuk sujud bergerak. Enggak mesti keluar uang, infak zakat sedekah. Amalnya hanya diam saja. Itulah amal yang bernama sabar. Terjadi musibah, dia diam. Makanya kalau kebetulan bapak dapat musibah istri cerewet, bapak nggak usah ngelawan, sabar aja. Insya Allah pak balasannya 2. Kalau nggak surga, mati. Sabar. Sabar itu apa? Sabar itu diambil dari pohon kaktus. Pohon kaktus itu bahasa Arabnya sobar. Nggak percaya? Tanya Bapak Wakil Bupati, Gus Kiai Wakil Bupati. Itu di Mesir ada jual minyak Z sobar. Z sobar minyak kaktus untuk minyak rambut. Kita kalau kehausan di tengah gurun pasir, nggak ada air, ambil kaktus peras. Gimana rasa air kaktus? Coba besok ambil kaktus blender, pahit rasanya. Maka sabar itu artinya pahit, tapi kalau kita laksanakan Allah berikan balasan. Makanya kita disuruh memberikan pesan sabar. Wa tawasau bil haq wa tawasau. Kenapa kita diuji Allah? Yang keempat, tolong ingat ini baik-baik, karena yang 4 ini mungkin keluar dalam UAS ujian akhir semester. Man lam yarda biqada'i, siapa yang tidak ridha dengan takdirku, walam yasbir bibalai, tidak sabar dengan ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Kata Imam Al-Qushairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, saya tahu kapan Allah ridha pada saya. Loh, dari mana kamu tahu Allah ridha padamu? Saya tahu Allah ridha pada saya. Dari mana kamu tahu Allah ridha padamu? Ketika saya ridho menerima takdir Allah, pada saat itu Allah sudah ridho kepada saya. Dan orang yang ridho kepada Allah, Allah berikan kepadanya apapun yang dia mau. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Orang yang diundang Allah masuk surga itu orang yang diridhoi dan ridho menerima ketetapan Allah, dipanggil oleh Allah.
ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah. Ini bukan rumahmu, ini bukan kampungmu. Irji'i, kembalilah. Kemana? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang diundang kembali itu adalah orang yang ridha menerima ketetapan Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ridha menerima ketetapan Allah. Ya Ustaz Somad enak aja ngomong ridho. Iyalah Ustaz enak. Ustaz di atas pentas, dikasih kursi, tempat duduk pakai karpet, dimuliakan. Kami duduk di bawah, nggak pakai alas, nggak pakai karpet, nggak pakai kursi, nggak pakai atap. Masa ridho? Saudaraku yang berada di bawah, yang di atas semen, yang di atas aspal, yang nggak beralas, yang nggak pakai karpet, nggak pakai tenda, engkau mungkin lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad yang di atas. Diaminkan. Memang omongan saya itu nggak salah, memang betul. Tapi aminnya jangan kuat-kuat. Jaga juga perasaan saya. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Ketika Kiai Haji Wahid Jumali tadi mengatakan, ini Ustaz Abdul Somad adalah senior saya, langsung saya pegang hidung saya. Saya takut dia mekar. Saya merasa saya senior. Senior itu maknanya dua. Nauzubillah, enggak mau saya sebutkan maknanya. Ini kakak kelas, saya merasa terhormat malam ini. Masya Allah, tabarakallah. Beliau bacakan lagi titelnya panjang sekali, kata beliau. Doktor, Ustadz, LC, DESE, PhD. Saya nggak minta sama panitia. Saya maunya di mana-mana tulisnya singkat saja 3 huruf, UAS, cukup. Tapi kenapa panitia menulis panjang? Karena mereka mau menunjukkan Abdul Somad orangnya kecil, dibuat namanya besar. Abdul Somad orangnya kurus, dibuat gambarnya gemuk, lebih besar daripada bupati dan wakil bupati. Begitulah orang Banjarnegara membesarkan hati saya malam ini. Saudara yang dimuliakan Allah, besar sekali gambar saya itu, sampai giginya sebesar kampak, lubang hidungnya terowongan Mina. Saya boleh minta tolong? Boleh. Nanti kalau acara ini selesai, tolong ini balehonya jangan dibuang ya. Tolong simpan, gulung baik-baik. Kenapa? Saya khawatir kalau nanti berserak ada yang mungut, dijadikan sebagai tutup WC. Ustaz, masa ada yang begitu? Ada, kemarin habis pilkada, pileg, saya lihat banyak yang baliho itu diambil, dijadikan, khawatirnya dijadikan bagian dalam. Jangan dibayangkan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini negeri barokah karena kiai-kiainya duduk sama mendidik umat, memikirkan nasib bangsa. Negeri ini barokah karena Allah pilihkan pemimpin yang faham umum dan faham agama. Kama yuwalla alaikum, pemimpin kamu itu adalah cermin rakyatnya. Jadi kalau pemimpinnya dokter, jujur, amanah, wakilnya alumni Al-Azhar, ngerti akidah, ahli sunnah wal jamaah, wasatiyah, moderat, itu menunjukkan adalah cerminan rakyatnya. Mudah-mudahan Allah jaga Banjarnegara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ini kenapa dipisah-pisah ini laki-laki dan perempuan? Masya Allah, pakai pagar besi. Ini nanti khawatirnya investor takut datang nanam modal. Kenapa? Nggak aman. Kenapa? Ada pagar besi. Yang dari tengah ke samping perempuan semua. Yang dari tengah ke kanan
Ada laki-laki, ada perempuan. Itu namanya salah masuk pagar. Enggak apa-apa, menutup aurat, jaga jangan sampai melanggar aturan syar'i. Insya Allah semuanya dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Anak kecil pakai jilbab. Anak kecil tuh perempuan pakai jilbab hitam, pakai hijab. Ini di Banjarnegara ini, jangankan orang. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa beli kebab. Sudah lama saya tausiah di Banjarnegara ini sound system pakai jilbab. Jangankan orang, sound system aja pakai hijab. Ini yang saya omongin ini betul atau nggak betul? Itu nanti sebelum pulang foto sama sound system. Kalau enggak nanti disangka orang saya basa-basi memuji-muji. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita jaga ihfazillah, jaga hukum Allah, jaga Al-Quran yang diturunkan Allah, jaga aturan Allah, ihfazillah, jagalah, yahfazka, Allah akan menjagamu. Andai pun terjadi musibah, musibah itu sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajat saudara kita, diampunkan silap salahnya, diselamatkan dari azab kubur, masuk ke dalam surga Allah insyaallah. Amin ya rabbal. Merajut ukhuwah sudah, menggapai berkah sudah. Pembahasan terakhir menuju Banjarnegara yang maju dan sejahtera. Apakah Banjarnegara ini sudah maju? Kalau maju itu seperti Amerika Pak Ustadz, bangunannya megah, cantik dan indah. Apalah artinya rumahnya bagus, cantik, megah, indah, motor, mobil mahal, tapi angka bunuh diri tertinggi di dunia. Angka bunuh diri tertinggi di dunia bukan di Afrika yang miskin, bukan di Indonesia, tapi di Amerika. Uang banyak, hati tidak tenang, tidak tentram, akhirnya buka internet. Bagaimana cara bunuh diri yang enak? Ada satu website yang menyediakan cara bunuh diri. Nanti daftar dan bayar. Mau bunuh diri ditembak dari jauh atau dipukul dari belakang. Disediakan satu apartemen lantai 100, nanti disiapkan kamarnya, naik ke atas, jendelanya nggak pakai jeruji besi, turun ke bawah nggak pakai tangga, mati. Angka bunuh diri tertinggi. Kenapa mereka minum khamar? Kenapa mereka pakai narkoba? Karena ingin menyelesaikan masalah hidup yang ada di kepala. Tapi kalau saya lihat dari senyum jamaah dari awal sampai sejam udah saya ngomong, ini masyarakat Banjarnegara ini orang yang nggak punya masalah hidup dan nggak punya utang. Kan kelihatan dari senyumnya. Orang kalau punya banyak masalah, punya utang, nggak bisa senyum kayak gini, tertahan dia. Ini bisa lepas, ini nggak punya masalah. Makanya kalau ditanya apakah Banjarnegara maju dan sejahtera, saya mengatakan Banjarnegara maju dan sejahtera. Tentu saja, jangan tepuk tangan, tunggu. Tentu saja tidak ada gading yang tidak retak. Di masa akan datang kita menuju kesempurnaan insya Allah. Adik-adik, kalau kalian mencari istri yang sempurna, seumur hidup kalian akan jadi presiden, kalian akan menjadi bupati, kalian akan menjadi gubernur, kalian akan menjadi pemuda, kalian akan menjadi tentara, kalian akan... Kita tidak bisa mencari kesempurnaan. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari kawan yang tidak sempurna, siapa yang mencari teman yang perfect, seumur hidup dia tidak akan pernah punya teman. Abdul Somad ini jauh dari kata sempurna, banyak kurangnya. Enggak, Ustadz punya kelebihan. Iya, lebih hitam, lebih pesek, lebih jelek, lebih pendek.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bangun Banjarnegara ini bersama-sama. Insya Allah di masa akan datang lebih baik lagi nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya sendiri sudah melihat dengan mata kepala saya tentang masyarakatnya, tentang pemimpinnya, tentang alamnya. Bagus, cantik, indah. Tapi memang sekarang lagi masa sulit. Kenapa? Karena saya ketemu kemarin dengan Bapak Hakim Ustaz Abdul Somad. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah, begitu, begini, begono. Saya datang dari luar kota nih Pak Ustadz. Terus gimana Pak Hakim? Sekarang nggak ada SPP di surat jalan Pak Ustadz. Kenapa? Efisiensi. Memang lagi sulit duit, tapi insya Allah duit bisa dicari. Tapi yang tidak bisa dicari adalah keridhaan Allah kalau hanya dengan bicara dan kata-kata. Maka ngaji terus, berdoa, berzikir, Allah bukakan peluang-peluang kerja. Mudah-mudahan adik-adik kita yang sekolah, yang kuliah cepat selesai, dapat bekerja dengan baik insya Allah. Amin. UMKM, unit usaha, bisnis terbuka, maka insya Allah tidak ada yang tidak mustahil, tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Jepang kaya, bahkan kekurangan pekerja, tapi apa yang terjadi? Angka bunuh diri tinggi. Orang Jepang kalau dia stres dikit, dia ambil samurai, harakiri, mati, bunuh diri. Tapi orang kita, Masya Allah, orang Korea makan pil tidur baru bisa tidur. Jam 2 malam matanya melek, nggak bisa tidur. Kita Alhamdulillah baru ngelihat Ustadz langsung tertidur. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Somad. Tapi saya perhatikan, saya kalau ngaji itu saya perhatikan jamaah itu dari ujung ke ujung, nggak ada yang tertidur. Masya Allah. Ini menunjukkan masyarakat Banjarnegara ini orangnya sehat-sehat. Orang kalau tertidur dengar pengajian itu dua kemungkinan. Yang pertama diganggu setan, yang kedua cacingan. Ustaz ini nyindir saya ya? Enggak, saya nggak ada yang lihat tertidur. Saya nggak selamanya ceramah itu 1 jam. Pernah saya ceramah 10 menit. Kenapa? Baru saya mukaddimah sudah keluar kuda Nil. Ngapain saya ngomong di depan orang tidur? Tapi di Banjarnegara ini masyarakatnya cas, melihat anak-anaknya aja nggak tahu paham apa nggak paham yang saya omongin. Itu anak-anak bisa mereka serius. Itu bukan anak-anak, seperti anak-anak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang 3 yang saya sampaikan ini terwujud. Yang pertama, jalin ukhuwah. Yang kedua, mendapat berkah. Yang ketiga, menuju Banjarnegara yang makmur, maju dan sejahtera insyaallah. Amin ya rabbal. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngajinya udah, silaturahimnya udah. Nanti kalau pulang jaga kebersihan dan ketertiban, nggih. Itu di sana ada saudara kita yang dari pagi tadi sudah menyiapkan dagangan-dagangan UMKM jualan. Jangan pulang, beli, ambil, makan, bayar masing-masing. Kalau yang punya ibu, punya ayah di rumah, bawakan makanan, suapkan, senangkan hatinya, bahagiakan orang tua.
bahagiakan orang tuamu, jadikan dia seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Saya sudah melaksanakannya. Saya muliakan ibu saya buat dia seperti raja. Allah berikan balasan kepada saya lebih yang dari saya pikirkan, lebih yang dari saya mohonkan. Maka kalau ibu, ayahnya, orang tuanya sudah meninggal, kirimkan Al-Fatihah, doakan, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, kebahagiaan buat kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sudah jam 10 lewat 15. Ini sudah keluar dari kode etik. Ini nanti kalau ada kabupaten yang lain melihat ini, pasti mereka akan komplain ke saya ini. Ustadz Somad katanya ceramah di mana-mana 60 menit 1 jam. Betul. Kemarin di Banjarnegara kok lebih 1 jam? Karena wakil bupatinya sama-sama dari, oh ya maklum Pak Ustadz, maklum. Saya sudah siapkan alasannya. Tadi saya diminta berdoa. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena saya. Doa ini dikabulkan Allah karena orang-orang baik dan orang-orang soleh ini semua. Ad-da'i yang berdoa wal mu'ammin dan yang mengaminkan fil ajri sawa, semuanya dapat pahala yang sama. Yang berdoa tidak lebih mulia daripada yang mengaminkan. Saya malam ini bisa tausiah di sini, ini karena doa orang Banjarnegara. Karena mereka sudah minta sama Allah, ya Allah, sampaikan Ustadz Somad nanti hari Sabtu malam Ahad, ya Allah, jangan hujan ya Allah, sehatkan dia ya Allah. Dan nyanyi-nyanyi gitu Pak Ustadz, gak usah nyanyi. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ada kawan yang ngajak ngobrol bicara aib dosa, astagfirullah, astagfirullah. Saya istighfarnya gak bisa kuat-kuat gitu Pak Ustadz. Saya lebih syahdu kalau dalam hati, gak pakai suara. Jangan karena mau ngejar istighfar banyak lalu suaranya nggak jelas. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini, mudah-mudahan pemimpin kita adil dan amanah. Ibu Bupati, Kiai Wakil Bupati diberikan kesehatan zahir dan batin, dijauhkan dari segala gangguan. Negeri ini Banjarnegara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudara kami yang sudah gugur mudah-mudahan diampunkan segala silap salahnya. Yang sedang dalam kesusahan dibukakan pintu rezekinya. Saudara kita di Palestina diberikan segala kemudahan, ditolong dari menghadapi Israel. Saudara kami yang belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik ya Allah. La tada'lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi dzamban illa ghafarta. Kembali kami dari majelis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mumtahinan illa najahta. Yang sedang ujian, luluskan dengan nilai yang terbaik. Wala aziban illa zawajta. Yang belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang soleh dan solihah. Wala raghiban illa anjabta. Yang belum punya keturunan, berikan anak yang soleh, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Wala musafiran illa wasalta. Yang musafir sampaikan ke tujuan dengan selamat. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha shalah. Segala hajat dunia, hajat akhirat, baik bagi kami dan engkau ridha. Illa qadaitaha, tunaikanlah ya Allah. Yassartaha, mudahkanlah ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Banjarnegara ini negeri yang aman, negeri yang damai. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu kebaikan, pintu nikmat, pintu rahmat dan pintu barakah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma kama jama'tana fi hadhihi lailah, sebagaimana engkau kumpulkan kami malam ini,
fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selama menyampaikan tausiah lebih daripada sejam ini, banyak kata-kata saya menyinggung perasaan bapak dan ibu. Maukah ibu dan bapak memaafkan saya? Alhamdulillah. Sehingga kita tidak lagi pulang membawa dosa. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Madiun lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.